Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 187. Apa Valentino bisa dibandingkan dengan Ellen? Ketika Valentino dan Angel di sudut koridor, mereka masih saling bertatapan dengan wanita cantik ini secara sekilas. Saat wanita cantik ini melihat Angel, dia tercengang sejenak. Akan tetapi, dia hanya menganggukkan kepalanya lalu buru-buru berjalan ke dalam koridor. Jam tangan Cartier di pergelangan tangan wanita cantik ini dan kunci mobil Maserati yang tergantung di jarinya sangat mencolok. Jangankan benda-benda ini, bahkan pakaian yang dikenakan sepertinya seharga dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Setiap wanita pasti akan merasa iri dengan wanita cantik dan kaya seperti dia. Bahkan Angel tidak dapat menahan dirinya untuk sesekali melirik ke arah wanita cantik itu. Valentino, aku benar-benar tidak tahu ada kesalahpahaman apa antara dirimu dengan Jenny. Kenapa kalian bisa berantem seperti ini? Hais. Angel menghela napas, dia merasa tak berdaya. Valentino juga menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan grup Kingston, tapi dia malah benar-benar kebingungan untuk mengatasi masalah kecil ini saja. Sejak hari pertama Valentino memasuki keluarga Kusuma, Jenny sudah sangat tidak senang dengan Valentino. Setelah 1 tahun tinggal bersama Valentino, Jenny semakin tidak menyukai Valentino. Kebanyakan Valentino memilih untuk bersabar. Kesabaran Valentino membuat Jenny bersikap semakin tidak sopan dan sombong kepada Valentino. Akan tetapi, setelah Jenny kembali dari belajar di luar negeri kali ini, dia menyadari kalau Valentino telah berubah banyak. Valentino tidak hanya tidak lagi menuruti perkataan Jenny, dia bahkan bersikap sedikit angkuh di hadapan Jenny. Bagaimana mungkin Jenny bisa bersabar? Meskipun semalam Valentino memang mengungkapkan identitasnya yang tidak sederhana di bar, bagi Jenny, Valentino tetaplah seseorang yang tak berguna. Lalu, karena hari ini Valentino tidak pergi menjemputnya, Jenny pun mengalami kecelakaan mobil. Terlebih lagi, masalah mengenai Valentino mengambil anggur kristal palsu itu. Ketika hal-hal ini digabungkan jadi satu, Jenny menjadi semakin membenci Valentino. Makanya, tadi Jenny langsung murka. Dia tidak hanya membuang benda-benda yang dibawa Valentino ke lantai, tapi dia juga mengusir Valentino keluar dari ruang rawat inap. Bahkan jika tuan muda besar dari kota Neo sekalipun, kalau dia berani berbicara begitu kepadaku, tetap harus membayar dengan harga setimpal. Tapi Jenny adalah adikmu, ucap Valentino dengan penuh makna. Walaupun nada suara Valentino terdengar datar, saat mendengar itu, Angel terkejut. Nada suara Valentino sangat datar, tapi kepercayaan diri yang besar itu dan terkandung di dalam ucapannya pasti tidak dibuat-buatnya. Valentino benar-benar sudah berbeda dari dirinya yang dulu. Walaupun Angel tidak tahu dari mana munculnya kepercayaan diri Valentino, setiap kata dan perbuatan Valentino sungguh mengejutkan Angel. Angel menghela napas, lalu akhirnya berkata, "Dia, sebaiknya kamu menghadapinya dengan lebih sabar. Kamu harus mempercayaiku, suruh Jenny jauh-jauh dari Ellen," kata Valentino dengan ekspresi datar. Pria yang menyebalkan itu? Tapi aku rasa dia lumayan baik. Setidaknya dia baik kepada Jenny. Dia bahkan sengaja membelikan buah-buahan yang sangat mahal untuk Jenny. Angel mengerutkan keningnya. Kalau Jenny merasa aku munafik, maka Ellen 100 kali lipat lebih munafik dariku. Hei MPH. Valentino tersenyum dengan penuh arti dan tampak kesal FDF. Valentino sudah menyadari trik Ellen. Hanya saja, walaupun Valentino mengatakannya keluar, tidak ada yang akan mempercayainya, jadi dia membungkam mulutnya. Baiklah. Setelah Jenny pulang rumah, aku akan memberitahukannya. Gumam Angel, dia juga tidak membantah Valentino. Tidak peduli seberapa tidak berguna Valentino, setidaknya dia pasti jauh lebih penting daripada Ellen bagi Angel. Valentino tersenyum. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Baiklah. Apa nanti kamu ada urusan? Kalau tidak ada, aku mau membawamu untuk melihat sesuatu." Nanti Valentino ingin pergi ke perumahan di Jing Oriental untuk melihat 2 rumahnya. Kalau Angel tidak sibuk, mereka bisa bersama-sama pergi melihatnya. Hanya saja, Valentino tidak tahu apakah nanti Angel akan terkejut atau tidak. Ada? Selama aku terluka, perusahaan sudah entah berapa kali menelponku.
Kadang aku curiga sebenarnya bagaimana paman dan lainnya bekerja. Semuanya tidak ada yang beres. Kepala Angel pun mulai merasa sakit. Awalnya Angel mengira dirinya bisa mengambil kesempatan ini untuk menyembuhkan lukanya dan beristirahat selama beberapa hari. Alhasil, perusahaan malah terus-menerus menghubunginya sampai Angel merasa jengkel. Sebelum Angel datang ke rumah sakit, lagi-lagi ada masalah dengan suatu kontrak. Kontrak itu sangat penting, jadi Angel harus kembali ke perusahaan. Orang bilang promosikan orang yang berkemampuan, pekerjakan orang yang biasa dan pecat orang yang tidak berguna. Kalau mereka tidak berkemampuan, kamu harus melepaskan mereka. Jawab Valentino dengan datar. Angel dengan kesal menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membuat keputusan itu. Nenek pasti tidak akan mengizinkanku untuk memecat mereka. Lupakan saja. Kalau kamu sedang tidak sibuk, antar aku ya. Valentino berhenti lalu menatap punggung Angel. Dia berpikir, sekarang kamu mungkin tidak bisa membuat keputusan itu. Tapi ke depannya, apapun yang kamu katakan, keluarga Kusuma pasti akan menurutimu. Di ruang rawat inap Jenny, semua orang masih sedang asyik berbicara. Ada yang membujuk Jenny untuk jangan naik darah lagi. Ada yang menuduh Valentino adalah orang yang sangat munafik. Pokoknya, drama di mana-mana. Apalagi dengan adanya teman-teman sekelas Jenny, situasi menjadi lebih heboh. Hanya Feli dan Mary yang masih bersikap logis. Mereka tidak mengeluh apa-apa tentang Valentino. Mary menegur. Jenny, tadi kamu sedikit keterlaluan. Valentino melakukannya juga untuk kebaikanmu. Bujuk Mary dengan nada yang tidak terlalu keras. Bagaimanapun juga, sekarang Jenny sedang terluka. Jadi, Mary tidak berani membuat Jenny terlalu emosional. Hai MPA, untuk kebaikanku? Apa dia harus berbohong padaku untuk kebaikanku? Kata Jenny dengan kesal sambil memanyunkan bibirnya. Feli juga menasihati. Jenny, ada yang disebut sebagai berbohong demi kebaikan. Mungkin Valentino ingin membuatmu senang. Jenny pun terdiam sebentar, tapi kemudian dia masih berkata dengan sebal. Tidak boleh begitu juga. Aku tidak menyukai orang yang berbohong untuk menyanjung orang lain. Hal yang terpenting adalah Valentino telah berbohong di hadapan teman-teman sekelasnya. Setelah itu ketahuan lagi. Jadi, Jenny merasa sangat malu. Nanti orang lain akan menggosip kalau kakak ipar Jenny adalah seorang yang miskin dan tak berguna. Masih mengambil anggur yang dijual di pinggiran jalan untuk menipu orang kalau itu adalah anggur kristal yang didapatkannya dari Hat Club. Kalau begitu, nanti Jenny pasti akan terkena getah juga karena Valentino. Dia juga akan menjadi bahan tertawaan orang. Makanya, menurutku, jadi orang itu harus jujur. Meskipun dia hanya membelikan Jenny sebuah permen, itu juga termasuk niat baiknya. Alan mengambil kesempatan ini. Dia berkata dengan nada meremehkan. Tapi, kalau dia berbuat begitu, dia benar-benar bukan seorang gentleman. Benar, benar. Laki-laki seharusnya seperti Kak Ellen. Dia selalu menepati janjinya dan juga bersedia untuk menghabiskan uang demi orang yang disukainya. Valentino benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Kak Ellen. Kalian yang benar saja. Harga anggur kristal bisa jutaan. Dengan seluruh pakaian yang dikenakan Valentino, memangnya dia mampu membeli anggur itu? Beberapa wanita segera setuju dengan Ellen dan menyanjung Ellen. Bab 188, satu ikat, 1 juta. Di luar Ellen tersenyum, tapi di dalam hati dia tertawa sinis. Valentino hanya mengenal 2 orang mafia, untuk apa dia bersikap sok? Tanpa bantuan Mario, Ellen merasa dia sendiri sudah bisa membereskan Valentino. Pada saat ini, terdengar suara jernih seseorang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Heboh sekali. Semuanya langsung menoleh ke pintu. Kemudian, satu ruangan langsung gempar. Wah! Kak Cindy! Kak Cindy juga sudah datang. Kak Cindy menjadi semakin cantik saja. Ayo masuk, Kak Cindy. Wah, jam tangan Kak Cindy berbeda lagi. Itu jam tangan Cartier, kan? Aku pernah melihat harganya di internet, 600 juta lebih. Ayo masuk, Kak Cindy. Kita sambung obrolan kita di dalam. Wanita yang mereka panggil Kak Cindy ini adalah wanita cantik yang tadi saling bertatapan dengan Valentino dan Angel di sudut koridor. Jelas sekali kalau wanita cantik ini lebih populer daripada lainnya. Begitu dia muncul, semua orang buru-buru menyapanya dan bersikap ramah. Meskipun wanita lainnya jadi kurang dipedulikan ketika bersama wanita cantik ini, mereka juga tidak keberatan. Bahkan Ellen menyapa Kak Cindy dengan hormat.
Jenny juga segera meminta Mary untuk memapahnya, lalu dia menyapa wanita cantik itu. Dulu wanita cantik ini adalah ketua OSIS mereka di sekolah. Mungkin hal ini bukan apa-apa, tapi dia adalah nona muda dari keluarga Cendana Kutaneo, Cindy Cendana. Mau itu status ataupun kekayaan keluarga Cendana Kutaneo, semuanya jauh di bayangan orang. Seperti kekuasaan keluarganya Ellen, mereka termasuk sampah dan tidak penting di hadapan keluarga Cendana. Bahkan saat grup Kingston berada di masa puncaknya, mereka juga tidak berani bersaing dengan keluarga Cendana. Karena keluarga seperti ini tidak hanya kaya, mereka juga mempunyai koneksi yang mengakar. Mereka bahkan mungkin mempunyai koneksi di kota Roal. Mungkin kalau keluarga Kusuma mengumpulkan semua kekuatan mereka, mereka bisa bersaing dengan keluarga Cendana. Namun, Jenny juga hanya dari keluarga cabang yang diabaikan, jadi tentu saja Jenny tidak bisa membandingkan dirinya dengan Cindy. Sebelum Cindy datang, Ellen mungkin orang paling berkuasa di ruang rawat inap. Namun, setelah Cindy datang, Ellen bahkan tidak berani untuk bernapas. Contohnya, anggur kristal dari Hat Club. Jenny, berbaringlah. Kita semua teman sekolah, tidak perlu segan begini. Cindy sama sekali tidak memiliki aura seorang nona muda. Dia mencondongkan badannya untuk membantu Jenny kembali berbaring di tempat tidur. Jenny merasa sedikit tersanjung, dia pun segera berkata, "Terima kasih, Kak Cindy." Mary tidak mengenal siapa-siapa, jadi dia merasa sedikit canggung. Akhirnya dia berdiri lalu memberikan kursinya kepada Cindy. Setelah Cindy duduk, dia menggenggam tangan Jenny lalu bertanya, "Kenapa kamu begitu tidak hati-hati? Apa kata dokter? Apakah serius? Apakah akan ada efek samping?" Ketika Jenny berhadapan dengan Cindy, dia bersikap sangat baik. Dia menjawab semua pertanyaan Cindy dengan lembut. Cindy menghela napas. "Aduh, aku datang terburu-buru, jadi tidak membawa makanan apapun untukmu. Aku tahu kamu menyukai camilan, jadi nanti setelah kamu sembuh, aku akan membelikannya untukmu." "Tidak perlu, Kak Cindy. Alan dan lainnya sudah membawakannya untukku," ucap Jenny sambil tersenyum manis. "Sebenarnya aku telah memesan paket dari Hat. Sudahlah, lupakan saja." Ketika Cindy berkata sampai setengah, dia tiba-tiba membuka mulutnya dengan kesal. Cindy adalah orang yang tidak suka banyak bicara mengenai hal yang tidak berhasil dilakukannya. Sedangkan Jenny dan lainnya langsung tercengang. Hari ini kata Hat sudah muncul beberapa kali. Kenapa semua hal berkaitan dengan Hat? Ketika Ellen dan Valentino datang, keduanya mengungkit nama Hat. Sekarang bahkan ketika nona muda seperti Cindy datang, dia juga menyebut nama Hat. Semua orang tahu kalau Hat Club sangat terkenal di kota Neo, tapi tidak disangka ternyata klub tersebut begini populer. Cindy bahkan mengungkit nama klub itu. Begitu memikirkan hal ini, posisi Hat Club menjadi semakin tinggi di hati semua orang. Selain itu, Ellen malah berhasil membeli anggur kristal dari Hat Club, itu pun membuat orang semakin mengaguminya. "Kak Cindy, Hat yang kamu maksud adalah Hat Club?" tanya Jenny dengan penasaran. "Ya, Hat Club. Awalnya aku..." Cindy yang tadi hendak bercerita tiba-tiba berhenti lagi. Semua orang merasa bingung. Mereka menatap Cindy dengan heran. Sedangkan Cindy tidak memberikan penjelasan apapun kepada mereka, dia malah langsung berdiri. Hidungnya diangkat tinggi sambil mengendus-ngendus, sepertinya dia telah mencium sesuatu. Aroma ini. Cindy mengendus sambil pelan-pelan berdiri. Dia melihat sekeliling ruang rawat inap. "Aroma apa? Kak Cindy, ada apa?" tanya Jenny dengan curiga. Orang lain juga tercengang menatap Cindy. Mereka sama sekali tidak tahu kenapa Cindy tiba-tiba menjadi begini. Sekarang Cindy tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini kepada yang lainnya. Dia hanya menjawab, "Aroma ini adalah aroma Hat Club." Kemudian, dia segera membuka lemari yang terletak di sebelah Jenny. Cindy juga ada membuka anggur kristal yang dibawa Ellen, tapi dia hanya melihatnya sekilas lalu ditutupnya kembali. "Aroma Hat Club?" Semua orang semakin ternganga. Tempat ini adalah ruang rawat inap, kenapa malah menjadi Hat Club? Apakah Cindy sedang bermimpi atau ada alasan lain? Jenny benar-benar kebingungan, dia pun bertanya, "Kak Cindy, sebenarnya ada apa denganmu?" Ellen juga bertanya dengan heran. "Iya, Kak Cindy. Apa yang sedang kamu cari? Kami akan membantumu." "Bukan, aku hanya agak tidak percaya kalau aku ternyata mencium aroma camilan top Hat Club."
Sepertinya ini adalah aroma anggur kristal. Apa kalian tidak menciumnya? Tanya Cindy sambil mengendus. Setelah itu, Cindy merasa agak kurang pantas. Dengan identitas semua orang yang di sini, mana mungkin mereka pernah memakan makanan dari Hat Club. Ketika Jenny mendengar itu, dia tercengang sejenak. Setelah itu, dia pun tertawa lalu berkata, "Oh, Kak Cindy ternyata sedang mencari ini." Semua orang juga tertawa, akhirnya mereka sudah mengerti. Sedangkan Ellen terlihat sombong. Sepertinya dia tidak sia-sia menghabiskan uangnya. Makanan palsu yang dibawanya malah dapat dianggap asli. Ada apa? Apakah kalian benar-benar mempunyai makanan Hat Club? Cindy agak terkejut. Kini Cindy benar-benar merasa terkejut. Semakin tinggi status seseorang, orang itu semakin tahu kalau ada beberapa hal itu tidak sederhana. Makanan dari Hat Club sangat susah dibeli, jadi siapa orang yang di sini berhasil membelinya? Ellen? Bukannya Cindy ingin merendahkan Ellen, tapi dia belum pantas. Harga satu ikat anggur kristal mencapai 1 jutaan. Ellen tidak mungkin rela membelinya. Ada, Ellen yang membawanya. Dia sengaja membelinya untuk Jenny, katanya sudah dipesan dari beberapa hari yang lalu.